Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk membuat thumbnail ya. Salah satunya itu aplikasi KineMaster, terus aplikasi InShot, terus kita bisa gunakan aplikasi Pixellab, terus juga kita bisa menggunakan PixArt ya. Jadi ini yang menentukan thumbnail kita yang bagus itu. Kita rubah ke high. Assalamualaikum bro, jumpa lagi dengan saya di Nurkapi Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah bro, di kali ini saya akan praktekkan cara membuat thumbnail yang menarik dan bagus ya. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, yaitu salah satunya dengan kita menggunakan aplikasi KineMaster, terus kita bisa menggunakan aplikasi InShot, terus juga kita bisa menggunakan PixArt, terus ada lagi Pixellab. Nah di sini saya akan kasih tahu caranya mana sih yang paling mudah kita gunakan untuk membuat thumbnail ya, agar si thumbnailnya kita itu menarik, si para penonton bisa ngeklik video-video kita atau thumbnail yang ada di dashboard YouTube itu gitu kan, thumbnail kita gitu. Nah di sini saya akan kasih tahu caranya yang bagus itu atau aplikasinya yang bisa kita gunakan dengan mudah untuk diedit ya. Ketika kita sudah membuat thumbnail yang menarik dan bagus ya, jangan lupa juga kita si thumbnail yang menarik itu isi videonya juga sesuai dengan si thumbnail yang kita buat itu. Jadi si penonton itu bakal suka terus menonton kita sampai akhir video kita gitu. Karena si thumbnail sama videonya itu sinkron lah, sama gitu kan. Nah otomatis si penonton suka dengan isi video kita karena thumbnailnya tidak clickbait dan bagus lah gitu. Nah ini adalah aplikasi yang sangat mudah untuk kalian gunakan ketika kalian tuh membuat thumbnail ya, apalagi buat pemula ya. Di sini ada beberapa aplikasi sebenarnya ya, ada PixArt, ada KineMaster, terus ada InShot, terus ada Canva, terus Pixellab ya. Nah ini yang paling mudah untuk kita gunakan itu adalah Pixellab ya. Kita langsung saja ke Pixellab. Nah habis kayak gini saya akan lesetin dulu ya, agar mudah dieditnya itu. Nah setelah kayak gini teman-teman ganti ukuran gambarnya ya, image size-nya. Kita rubah ke YouTube thumbnail. Di sini ada thumbnail. Untuk sesuai dengan permintaan YouTube ya, dengan resolusi yang tinggi gitu. Kita oke aja. Setelah itu teman-teman tinggal persiapkan backgroundnya ya. Nah, saya akan tambahkan background yang saya udah siapkan. Sini. Kita checklist. Nah ini tinggal ditarik aja ya kayak gini. Sesuaikan dengan ukuran si rasio ini buat YouTube. Nah setelah itu kita kunci agar tidak bergerak ya ketika kita ngedit yang lain. Nah bagaimana sih teman-teman bingungnya buat blurnya kayak gini, si backgroundnya. Nah teman-teman tinggal masuk aja ke KineMaster, kalian edit buat di blur ya. Kita masuk saja ke tanda plus ini, terus kita pilih rasionya itu 16:9 ya. Setelah itu kita pakai latar belakangnya bebas lah, mau apa aja ya, hitam. Saya contohkan ini. Habis itu kita tambahkan lapisan untuk buat blur ya. Kita tambahkan lapisan. Kita lihat video atau foto. Kita cari foto backgroundnya yang buat thumbnail kita ya. Nah kita cari backgroundnya yang udah kita siapkan ya. Kalian bisa download aja di Google. Terus kita lihat ya. Ini saya akan contohkan salah satu. Setelah itu teman-teman tinggal diukur ya. Si ininya itu ukurannya gede ya, sampai kayak gini, kayak YouTube. Kita checklist. Setelah kayak gini kita klikkan lagi lapisan. Di sini kita pakai efek ya. Saya kasih efek kayak gini. Kita tes checklist. Habis itu kita full semua ya. Nah, di sini kalian bisa atur opasitasnya sesuai keinginan kalian. Kalau saya kayak gini aja full ya. Bagus kayak gini. Habis gini teman-teman tinggal kalian klikkan ini. Nah kita tangkap dan simpan agar si thumbnailnya ini agar tidak kaku lah ketika membuat kata-kata agar jelas gitu si thumbnailnya itu, untuk membuat backgroundnya diblurin. Nah setelah kayak gini teman-teman persiapkan objek buat si thumbnail. Saya udah buat ya. Kita tambahkan
Nah ini, oh ya, saya ini belum diedit ya, belum dipotong si ini background di belakangnya ini. Caranya kita lihat aja, kita masuk caranya ke website atau ke Google ya. Ke websitenya itu namanya remove.bg, kita klik. Nah, setelah kalian masuk kayak gini, kalian tinggal upload image. Kita upload, kita lihat dari file. Nah, di sini saya ada ya, udah di screenshot. Kita lihat, nah objeknya udah jadi ya. Tinggal teman-teman download aja. Udah masuk. Tinggal kita kembali lagi ke Pixellab. Kita hapus dulu ini. Caranya kita klik, terus kita gambar sampai itu, kita oke. Nah, kita tambahkan background objek yang sudah saya edit ya. Nah, kayak gini. Kita ukurannya kayak gini, sesuaikan dengan gambar ya. Tinggal checklist. Nah, ini bagus kan? Contoh kayak gini ya. Kita perbesar. Setelah itu teman-teman tinggal boleh ya, kalian bisa pakai garis pinggirnya itu kita tambahkan. Klik dulu ini. Setelah itu kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada stroke ya. Kita klik stroke. Kita enablein ininya. Nah, ini udah ada ya. Saya pakai gambar putih. Ukurannya bebas, terserah kalian, saya jangan terlalu inilah. Habis itu kita checklist. Nah, kalau pengen teman-teman ada biar bercahaya gitu kan, ini tuh kita pakai shadow. Kita pakai shadow, enablein. Kita pakai putih. Nah, radiusnya kita agak tinggi dikit biar bercahaya. Checklist. Setelah itu teman-teman tinggal tambahkan teks ya. Tinggal habis kita tambahkan teks kayak tadi, tinggal diedit ini di sini. Cara membuat thumbnail. Cara membuat. Kita selesai. Terus kita oke. Di sini teman-teman bisa ukurannya terserah ya, bisa digedein kayak gini. Dan jangan lupa teman-teman jangan sampai kata-katanya itu si fontnya jangan sampai lebay ya, sesuai kita agar menarik aja gitu ya. Kita ganti fontnya yang lebih jelas, si penonton tuh bisa membaca gitu. Jangan sampai yang aneh-aneh gitu. Saya pakai menggunakan meme font ya. Oke. Saya kasih ini aja stroke-nya itu. Kan enablein pakai yang hitam. Kita stroke-nya agak gedean dikit kayak gini. Udah. Oh ya, ini terlalu gede nih si objeknya ini. Saya akan perkecil dulu. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman kalau udah kayak gini, tinggal kita bisa tambahkan atau pengen di copy ya, sesuai dengan yang ini kita copy aja. Terus kita ganti edit kata-katanya, thumbnail ya. Thumbnail selesai, kita oke. Nah, agar warnanya itu tidak sama, kalian tinggal ubah aja warnanya. Saya ganti warnanya ke color ya, warna kuning kayak gini. Kita checklist. Teman-teman juga bisa pakai background ini, kata-kata ini kita enablein. Terus kita pakai kata-kata lagi ya, kita copy lagi. Setelah itu kita edit lagi. Ini pakai YouTube ya, YouTube. Oke. Ini YouTube-nya kita pakai stroke ya.
warnanya aja kita ganti dulu ke putih. Terus kita pakai background. Ini teman-teman juga bisa sesuaiin kayak gini, miring kayak gitu ya, atau kayak gini nih. Saya buat kayak gini lah, biar agak menarik ya. Jangan terlalu gini. Di situ kita tambahkan gambar YouTube-nya ya. Kita klik ke from gallery. Saya udah buat album ya, buat YouTube. Gambar YouTube ini. Ya, checklist. Ini sesuai teman-teman pengen dieditnya kayak gimana. Nah, udah kayak gini, boleh teman-teman juga ini pakai stroke ya. Stroke enable. Boleh pakai warna bebas, saya putih aja lah, biar keren. Cara membuat thumbnail YouTube udah kayak gini. Nah, ini saya tambahkan sebelumnya udah buat thumbnail ya. Contoh kayak gini, kita checklist, ukurannya kita kecilin. Agar menarik ya. Terus kita tambahin lagi. From gallery. Kayak gini. Kita checklist. Ini tambah yang udah saya buat dari ini ya. Di Pixel Lab ini. Terus kita tambahkan lagi. Saya sesuaikan aja gambarnya. Nah, udah kayak gini, udah bagus ya. Nah, buat temen-temen kalau si ini tuh pengen di atas nih si gambar nama YouTube-nya, tinggal klik aja ini. Setelah itu si nama YouTube ini kita tekan, geser ke atas. Itu akan ke atas ya. Tapi ini jelek ya. Kita rubah aja ke bawah. Nah, ini bagus. Kita klikkan aja ini ketika mau kembali ya. Nah, kayak gini udah cukup lumayan ya, udah nggak terlalu lebay gitu kan. Tinggal kita perbesar aja. Saya perbesar agar kelihatannya kata-katanya. Nah, ini si gambarnya kita taruh ke atas nama gambar objeknya ya, paling atas saja. Nah, agar tidak si kata-kata ini di bawah ya, di bawah gambar itu objek saya. Nah, setelah kayak gini kalian tinggal simpan aja ya. Kalau kalian sudah beres selesai, kita save as image ya. Nah, ini yang paling penting ya buat teman-teman ketika kalian nge-save si ini. Nah, thumbnailnya, nge-save thumbnailnya, kalian harus resolusinya paling tinggi. Di sini sebenarnya udah bagus ya buat YouTube, tapi kurang tinggi ya. Saya tinggal pilih di sini tuh ada yang custom, low, medium, high, very high, dan ultra. Kita pilih yang high aja, karena ketika kita tuh udah upload, thumbnailnya itu harus high ya, sesuai YouTube-nya.
walaupun kita si ukurannya itu image size-nya itu udah ditentukan oleh YouTube thumbnail ya, tapi itu resolusinya masih rendah ya, masih medium lah. Kita rubah ke tinggi, ini yang menentukan thumbnail kita yang bagus itu. Kita rubah ke high. Habis itu teman-teman tinggal save to gallery. Nah, kalau ada iklan kayak gini tinggal di stop aja iklannya. Otomatis si gambar tadi atau thumbnail tadi udah kesimpan di galeri kalian. Nah, itulah teman-teman cara saya membuat thumbnail YouTube ya yang menarik dan keren ya. Itu menggunakan aplikasi Pixellab. Nah, apalagi buat pemula ya, itu sangat bermanfaat buat pemula ketika kalian itu, kalau saya sih dulu buat pemula kan masih acak-acakan yang bikin thumbnail nih, karena belum tahu salah-salahnya kayak gimana. Nah, sekarang saya ajarin sesuai pengalaman saya membuat thumbnail yang mudah untuk kita buat itu menggunakan aplikasi Pixellab. Nah, saya saranin buat teman-teman jangan sampai kalian itu membuat kata-kata yang susah dibaca oleh para penonton. Kita buat aja yang jelas, yang gede lah font-fontnya itu, yang bisa dibaca lah gitu kan. Jangan sampai yang fontnya itu yang lengkang-lengkung kayak gitulah gitu kan, bahasa Latin gitu. Kalian yang jelas aja agar si penonton tuh bisa membaca thumbnail kita dan tidak menutup kemungkinan si penonton bakal ngeklik video kita. Ya, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman apalagi yang baru terjun ke dunia YouTube ya. Kalian bisa menggunakan cara ini dengan menggunakan Pixellab ya untuk mengedit thumbnail YouTube kalian. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.